Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Hasma dalam materi pembelajaran prakarya. Pada materi ini kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan fungsi pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para pengrajin biasanya menginovasi produk kerajinan mereka dengan cara menambahkan hiasan pada bagian karya yang mereka buat agar terlihat lebih unik dan menarik. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kerajinan tekstil. Yang pertama adalah kerajinan tapestri, yang kedua kerajinan batik, yang ketiga kerajinan sulam, yang keempat kerajinan makrame, dan yang kelima kerajinan jahit perca. Baiklah anak ibu, sekarang kita akan membahas tentang kerajinan tekstil dari hasil pengembangan. Salah satunya adalah tapestri. Tapestri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang, serat-serat, dan bahan lainnya. Bisa anak ibu lihat ya gambar berikut ini. Berikut adalah alat yang digunakan untuk pembuatan karya kerajinan tapestri. Yang kedua adalah kerajinan batik. Kerajinan batik merupakan karya kerajinan tekstil khas Indonesia yang telah menjadi warisan budaya bangsa, dan kekhasan batik tercermin dari banyaknya motif batik yang ada di Indonesia. Kerajinan batik digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah batik pedalaman atau disebut dengan batik klasik. Batik klasik ini dikategorikan batik yang berkembang di masa lalu. Pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Yang kedua adalah batik pesisir. Batik pesisir ini berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Nah, ini beberapa contoh motif Nusantara ya. Yang pertama yang berwarna biru itu adalah motif yang terkenal dari Cirebon, yaitu dengan sebutan Mega Bendung. Selanjutnya ada lagi motif dari Jepara dan motif khas Solo. Dan di bawah motif khas Solo itu adalah motif dari Bali ya. Selanjutnya ada lagi motif khas Pekalongan. Nah, Pekalongan ini motifnya banyak bernuansa fauna. Dan kalau dari Bali motifnya itu bernuansa gambar barong. Yang ketiga adalah kerajinan sulam. Sulam atau bordir merupakan hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk silang, tusuk lurus, diagonal, tusuk ikat, dan tusuk bintang. Anak ibu bisa melihat beberapa hasil sulaman dari tekstil. Yang keempat adalah kerajinan jahit perca. Jahit perca adalah sebuah proses membuat sebuah produk kerajinan tekstil dengan menggunakan bahan-bahan potongan dari kain perca. Kain perca itu adalah sisa-sisa potongan dari menjahit baju, memotong spray atau menjahit spray, membuat tas. Nah, hasil atau sisa dari potongan itu disebut kain perca. Kemudian kain perca tersebut disambung dan dijahit dan menghasilkan sebuah kerajinan yang menarik. Bisa dilihat ya nak, hasil karya dari kain perca seperti keset, buat bantal dari kain perca, sendal dari kain perca, dan tas dari kain perca. Banyak lagi hasil karya dari kain perca. Nah, yang terakhir adalah kerajinan makrame.
Kerajinan makrame adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga terbentuk aneka rumbai dan jumbai dalam membuat makrame. Ada beberapa teknik yang digunakan antara lain teknik lilin, teknik simpul, teknik anyam, dan teknik rajut. Ini suatu contoh dari kerajinan teknik makrame, seperti membuat gelang, membuat kalung, dan lain sebagainya. Sebagai tugas akhir, kamu perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada beberapa kerajinan yang sudah kita pelajari. Tugasmu adalah sebutkan nama kerajinan yang kamu lihat pada gambar tersebut, bentuk produknya, teknik pembuatannya, fungsi pembuatannya, dan alasannya. Contohnya untuk kerajinan nomor 5. Kerajinannya batik, bentuk produknya baju, teknik pembuatannya batik tulis, batik cap, fungsi produknya, fungsi pakai, alasannya, baju batik digunakan untuk memperindah penampilan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya.